salam ping telu ya iki yo enek sunai. Sunai apa? Pada waktu salah satu sahabat ya, didatengin oleh Rasulullah SAW ya, ingin menjenguk ke rumahnya. Rasulullah itu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jawabnya sahabat gimana? Sahabatnya tidak menjawab. Dia berdiam diri di balik pintu. Meneng balik pintu no. Enggak jawab, padahal ini yang salam Rasulullah. Rasulullah salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap aja sahabat ini diam aja nggak jawab. Padahal menjawab salam itu wajib, tapi dijawab negatif. Sekali lagi Rasulullah mengucapkan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah yang ketiga kali, sahabat tadi menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam. Kenapa sahabat seperti itu? Jadi zaman dhisik sahabat yang meleci ya. Ya, kalau Rasulullah ya kadang juga seenaknya. Kenapa sahabat berpikiran seperti itu? Ya. Karena sahabat tadi tidak pengen didoakan cuman cukup satu kali. Jadi oleh Rasulullah ya, itu kalau diucapkan salam selama 3 kali berarti sahabat tadi didoakan oleh Rasulullah 3 kali. Makanya orang gelem langsung jawab. Yang pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dapat bermuwajahah, bertatap muka ya, dalam agenda merayakan Maulid kepada Nabi Muhammad SAW, maka salah satunya dengan mengadakan Maulid. Karena pamannya sendiri, siapa Abu Lahab, ya, itu pada waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, padahal itu akan menjadi musuh besarnya Rasulullah. Pas pada waktu Nabi Muhammad SAW lahir, berarti keponakannya, saking senengnya ini 2 budak itu langsung dimerdekakan. Budak itu apa? Budak itu ialah orang zaman dulu itu diperjualbelikan. Ya. Di situ disuruh bekerja tapi tidak pernah digaji. Ya, tidak pernah digaji itu namanya budak, tapi sekarang sudah tidak ada. Ya. Itu langsung memerdekakan dua budak. Ya. Makanya sampai sekarang setiap hari Senin ya, pamannya tersebut siksa kuburnya libur dulu. Siksa kubur bisa libur ya. Setiap hari Senin, karena apa? Karena mengungkapkan rasa senang, saking senengi keponakannya lahir. Ini padahal menjadi musuh besarnya pada waktu Rasulullah menyebarkan agama. Nah, apalagi kita. Makanya dari itu salah satu mengungkapkan rasa syukur yang pertama ialah yang paling utama kita mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah mentarbiyah umatnya zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu seperti pada malam hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan majelis, alhamdulillahirobbilalamin, kami mengucapkan terima kasih dari rekan-rekan semuanya ya, karena sudah bisa mengadakan acara Maulid walaupun sederhana. Sederhananya nggak apa-apa, ya,
hitungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang hitung Allah itu pasti walaupun sedikit tinggal niatnya jadi pahala besar. Enggak apa-apa. Yang penting ya, saya di sini tidak akan mengomongkan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW seperti ya, kabeh seperti ini lahirnya gue tanggal rolas Rabiul Awal, bapak iki ibu iki seperti kabeh. Untuk pada malam hari ini saya akan ya, ngomong bareng-bareng ya, ngobrol ya, tentang contoh ya nubuah kenabian Muhammad Rasulullah SAW ya. Apa saja sih selama dia menjadi nabi ya. Dan apa kesan ya, kesan-kesan Nabi Muhammad SAW sampai sekarang kok namanya agama Islam itu sangat kuat walaupun sudah beratus-ratus tahun Nabi Muhammad SAW itu sudah wafat. Yang pertama ialah tentang ajarannya. Ajaran Rasulullah SAW itu sangat-sangat diterima oleh umatnya. Makanya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW itu sangat bersyukur. Jadi Nabi Muhammad SAW itu selama menjadi pemimpin, menjadi nabi itu sangat sukses. Karena apa? Karena saking suksesnya hal tersebut, Nabi Muhammad SAW oleh umatnya tidak dijadikan menjadi apa? Tuhan. Padahal Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak dikasih mukjizat seperti nabi-nabi yang heboh, nabi-nabi yang seperti dulu-dulunya. Contohnya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih mukjizat yang sangat spektakuler. Contoh salah satunya ialah bisa menghidupkan orang mati. Karena hal tersebut saking hebohnya mukjizat, oleh umatnya dijadikan berpedoman bahwa itu ialah anaknya Tuhan. Ya. So di akhirat gimana? Ya, ini menyesal Nabi Isa-nya. Ya. Saya mengajarkan ketauhidan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya yang disembah? Makanya Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sifat basyariah. Sifat basyariah itu ialah sifat kemanusiaan. Sifat manusia seperti biasa, yo mangan, yo turu, yo loro, yo kelon. Itu Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu udah hal biasa makan bareng, makan di depan rumah. Karena apa? Ini untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa saya juga lemah. Perlu makan. Kalau sudah menunjukkan bahwa saya lemah, maka umatnya atau sahabat-sahabat tersebut tidak menganggap bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Itu pentingnya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah dikasih mukjizat yang heboh-heboh. Mukjizat yang paling besar itu ialah wahyu atau sekarang kita pegang Al-Quran. Dan kenangan kita sebagai umat Rasulullah SAW yang paling penting sekarang ialah tentang masalah sholat. Itu satu hal yang paling penting. Karena apa? Karena sholat itu langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kenangan kita. Kenangan kita tentang ajaran Rasulullah SAW itu sholat. Kenapa aku sering ngomongin sholat? Karena itu hal yang paling penting dan tidak boleh sama sekali ditinggalkan dalam keadaan apapun. Makanya Rasulullah itu kalau sudah dengar adzan itu senengnya Masya Allah, senengnya Masya Allah.
Makanya dia sering-sering memanggil Bilal. Ya Bilal, ya Bilal. Ya, cepat adano, aku tak leren. Jadi sholat itu saking senengnya karena kegiatan setiap harinya disuruh Bilal itu cepat-cepat adzan dan untuk melaksanakan sholat. Satu hal yang penting lagi, ya, untuk menyerahkan suatu jabatan kekhalifahan, kalau sekarang itu presiden. Ya. Pada waktu itu Rasulullah SAW sudah sakit parah. Nah, untuk menyerahkan ini, menyerahkan namanya jabatan, itu tidak ada zaman dahulu itu pemilihan umum orang ini KPU orang ini ruwet sayung. Kenapa? Pada waktu itu Umar itu maju untuk menjadi imam oleh Rasulullah SAW dihalangi. Ya. Terus yang menjadi imam siapa? Abu Bakar Siddiq. Nah, setelah Rasulullah SAW itu wafat, ini Rasulullah tidak menunjuk sama sekali siapa yang menjadi penggantinya atau pemimpin umat atau khalifah. Karena berdasarkan hal tersebut pada waktu itu Umar bin Khattab itu mau maju menjadi imam itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah, tapi semenjak itu Abu Bakar diperbolehkan, maka pengganti kekhalifahan atau pemimpin umat setelah Rasulullah itu wafat siapa? Abu Bakar Siddiq. Semuanya itu dilihat dari apa? Dari sholat. Ya, saya ini aneh beli pemilihan presiden tentang sholat dhisik. Aneh, itu KPU ya. KPU duit sing akeh, soko akeh. Jadi tuh, sangat pentingnya sholat seperti itu. Ya. Kenangan lagi pada waktu Rasulullah SAW ini khutbah. Khutbahnya Rasulullah SAW ini tentang hari kiamat. Khutbahnya sangat dahsyat tentang menerangkan hari kiamat. Pada di tengah-tengah khutbah ini orang Badui. Orang Badui ini siapa? Orang Badui wong desa sing ning Arab sing uripe ning pegunungan. Ya. Sing uripe ning pegunungan dudu wong kota, dudu wong pinter tapi wong goblok. Ya Rasulullah, ya. Anda begitu menggebu-menggebu ngomongin tentang masalah hari kiamat. Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Sing takon ngono sapa? Sing takon lho wong goblok, wong Badui, ya, wong pinggiran. Bukan sahabat yang alim-alim yang pintar. Sahabat sing alim-alim yang pintar itu malah yo iya terus nggih. Tawadu. Berkahnya karena ada orang goblok tersebut, kita tahu. Maka sahya Rasulullah, Rasulullah sendiri tidak tahu. Saya tidak tahu, yang tahu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jawabnya Rasulullah gimana? Kamu memangnya sudah mempersiapkan apa maknanya hari kiamat itu kapan datangnya? Tiba ditanya oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tahajud enggak. Baca wahyu, baca Quran juga enggak. Sedekah enggak. Dan jadi apa yang kamu persiapkan untuk menyambut tentang hari kiamat? Saya sholat 5 waktu seperti biasa. Puasa ya cuman 1 tahun sekali. Yang ketiga, saya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkah tadi, berkah karena orang goblok tadi tanya, sing dijukut ibadah kuwi nggur sing fardhu tok. Salat 5 waktu karo poso setahun sekali. Lah ngono lho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ini ialah ahli surga. Dan ini orang ditakoki ngono ya. Kok pun tahajud, maca Quran sedina butuh sejus. Apa to rek? Abot. Ya salat abot terang tuh bilang ya. Ya kan? Ya ora.
sholat abot padahal hal sepele tanpa biaya. Ya awak dhewe iki tingkatannya masih ngono kuwi. Tapi ora apa-apa selagi masih kalimat la ilaha illallah ya wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masih melekat di hati, tenang. Kuncinya wis dicekel. Gembok kuncinya wis dicekel. Jadi enteng. Tapi jangan sampai menyepelekan, wah saya harus mendengar kalimat ini berarti gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah ngelakuin kebaikan. Ya itu salah. Terus kita pupuk di hati kita sedikit demi sedikit, setitik demi setitik ya. Lakukan kebaikan apapun ya. Di situ kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun to nek ora kuat tahajud, ora usah tahajud. Ya, ora kuat tahajud, ora usah tahajud. Ya kuat ibadah kelonan ya kelonan wis. Ya. Nah, abot kan ya. Tahajud ya abot. Nenek ngobrol nyampe subuh tapi itu bagus juga karena apa? Tarkul ma'ashi. Sudah saya sering katakan, di situ kalian dengan ngopi, dengan ngobrol, ngalor ngidul nggak jelas ngomongin nasib, ya. Itu lebih baik daripada apa? Di luar sana banyak orang yang kaya-kaya perginya kemana? Ke tempat ke tempat pelacur. Kenapa? Ya. Untuk melakukan suatu kesenangan kita harus maksiat. Makanya dari itu kita berlomba-lomba sebagai umat Islam senang ya. Kita senang hidup di dunia ini dengan sesuatu yang syar'i. Yo ning bengi-bengi ngopi ngobrol ngalor itu kan sampai bangun pangeran gampang ngapura loh. Belum tentu yang tahajud nyampaikan lalu karena takut enggak apa dosanya enggak diampuni, jangan seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ghafurur Rahim. Wis nglakuin kebaikan sing enteng-enteng ya. Nek kuat tahajud ya ora usah tahajud. Nek kuat maca Quran sehari 1 juz ya ora usah maca sejuz. Aku ya ora tau tahajud kan. Kadang tangi jam 4, kadang-kadang ya ngopi. Ngopi turun nih. Tapi jadi tiru ya wes. Jadi tiru ya. Pokoknya senang karo Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang Ghafurur Rahim. Bukan kayak polisi ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gampang-gampang hukum jangan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa penyonone umate. Ya, jadi bahwa sing seneng karo pangeran. Apapun itu jangan, tapi satu pegang kalian bahwa kalau fardu itu tidak boleh diganggu gugat. Kalau fardu tidak boleh diganggu gugat, kalau sunnah terserah. Kalau sunnah terserah. Kayak bapakku di sana tahu sholat yang ya anak wong ngarit, aku anak wong ngarit, anak wong tani bodoh baik bapak ora tahu sholat. Ya, sama sekali. Tapi di situ ilmu ya rantuin. Tapi sekali sholat ninggalnya sholat iki ora tahu ngalahnya santri. Ngalahnya aku kan jam 1 wis sholat. Nah kini santri jam 2:30. Itu sholat duhur 2:30. Ya. Lah iki bapaknya malah adzan kok cepet cepet sholat. Lah iki anake santri malah sholat duhur 2:30. Subuh yang mana bapak itu adzan ya. Adzan tangi terus sholat. Lagi ini nunggu jam 5:30-6. Kok bedane? Tapi kalau saking duweni ilmu ya, wah waktune masih. Nah, tuh. Makanya dari itu ya pokoknya urip iku sing seneng. Pokoknya masalah sosial itu men diurusi pangeran. Awak dhewe
tawakal, sing kerja ya kerja, ya. Sing nganggur ya ndang kerja. Ya aja nunggu maring bantal ono duite, bukan levelnya. Pokoknya apapun usaha kita, selagi itu masih dalam syariat Islam, lakukanlah. Jadi menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu kita sangat bersyukur banget. Karena apa? Ntar ya kalau sudah hari kiamat, ya, Rasulullah itu yang membukakan surga, pintu surga itu Rasulullah. Rasulullah pertama kali yang membukakan pintu, tapi masuk ke surganya juga yang terakhir. Kenapa? Sebelum umatnya itu masuk ke surga semuanya, Rasulullah tidak akan masuk surga duluan. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Makanya pada waktu dia menjelang wafat, yang ditanya kepada malaikat Israel itu apa? Ya, tanya kepada malaikat Jibril. Ya, karena Rasulullah SAW itu bestie kalau malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ya kangen. Ya. Semenjak wahyu Al-Quran itu sudah habis, maka tugasnya Jibril kan turun ke bumi kan sudah tidak ada. Saking kangennya, ya. Jadi Jibril ya kangen. Terus Rasulullah SAW juga mempunyai rasa kangen. Maka semenjak itu mau menjelang wafat, ya, yang ditanya kepada malaikat Jibril itu apa? Ummati, umatku gimana? Umatku gimana? Umatku gimana? Tuh, gak ada yang lain ditanya. Padahal istrinya di situ banyak. Bojone yo ayu. Contohnya salah siji sapa Aisyah. Orang takon ya, ditakon bojoku piye, nek kaya awak dhewe. Aduh. Ya. Oh. Makanya dari itu ya, kita pokoknya ya karena Rasulullah SAW itu cinta kepada kita, maka kita juga harus cinta kepada Rasulullah SAW. Caranya menyintai itu gimana? Bukan ke sholawat aja, bukan. Tapi ajarannya kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari yang ringan-ringan saja. Kalau yang orang berat, kalau bukan levelnya jangan dilakukan. Harus wiridan nyampe 1000 kali, kan? Enak wiridan 1000 kali, Al-Fatihah 1000 kali, waduh. Ya, sing dadi sopir lho, kapan nyopire? Ya, lah iya. Ya, sholat duhur, qobliyah 4 rakaat kan sunai. Ya, ba'diyah setelah ya qobliyah berarti 4 rakaat. Ya kan? Terus duhur 4 rakaat. Sholat ba'diyah 4 rakaat berarti kan 12 rakaat. Lah ini kan tukang sopir ya kabur kabeh penumpange. Ya. Maka ya wis biasa-biasa wae sholat ya 4 rakaat ya wis. Cepat melaksanakan tugasnya sebagai sopir. Ya kecuali ning ngono kiai wiridane semakin dhuwur ya semakin duitnya akeh. Ya ora. Ya semakin khusus semakin disegani masyarakat. Ya tukang apa arane? Karyawan dikirane dawa, ya salate dawa ya dikemplang bose. Ya wis biasa bae mangan salat dhuwur 4 rakaat wis terus ngopi terus berangkat kerja maning. Lah ngono kuwi lho Allah Subhanahu wa taala sudah sangat menyayangi kita. Pokoknya sing seneng ya, sing seneng dipangerani Allah Subhanahu wa taala itu menjadi apa Tuhan kita itu berarti kita harus sangat-sangat bangga. Lah ora bangga piye lho sampean setiap hari dikai rezeki. Dikai rezeki, dikai duit, ya dikai mempunyai rasa senang. Nah, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ngono kan awake dhewe kok ora syukur ku piye. Ya makae sing eling syukuri kabeh. Ya oh iya aku dina iki iso mangan. Ya dina iki iso mangan. Ya. Berarti nek Allah Subhanahu wa taala masih dikasih apa masih rezeki kepada kita. Ujung Rasulullah bae. Aduh, ngedot. Oh jeneng kerja kok yang ini ya. Terus dagang kok yang ini ojo. Ya kuwi
ketauhidan sing ngono kuwi salah. Ya, sing salah pokoknya apapun ya dan bagaimanapun kita itu sebagai objek. Ya. Kalau sebagai objek berarti kita mengikuti subjek, mengikuti pelaku. Berarti adik ini digerakne tok. Ya digerakne tok. Adewi digerakne, ya yang menggerakkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Hidup itu sebenarnya tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih. Andai kan bisa dipilih, andai kan bisa memilih, saya pengennya jadi orang sugih. Ya, orang kaya, terus istrinya 3, ya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, ya. Terus apa? Istrinya cantik-cantik. Ntar kalau sudah di akhirat masuk surga. Itu kalau menjadi pilihan. Tapi so milih. Dari lahir kita itu tidak bisa memilih. Makanya dari itu setiap ada masalah apapun itu kalau sudah mentok, ya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita tawakal. Kayak wis pokoknya urip sing seneng wis. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, tidak usah banyak-banyak. Pada malam hari ini kita merayakan Maulid. Intinya makan-makan. Harus makan dulu. Terus makan ya. Iki intinya mangan-mangan. Rasulullah SAW itu iya mangan-mangan. Senengannya ya mangan. Ya, dia ya mangan-mangan aja senengannya ya. Ya wis. Ya udah ya. Dari itu dari saya apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan di hati rekan-rekan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selesai sudah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya menutup acara pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan minta maaf apabila dari sengaja maupun tidak sengaja. Akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.